Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, dan saya akan lanjutkan perbincangan saya juga dengan Pak Arianto dan juga Mas Ruby. Mas Ruby, pertanyaan saya tadi yang terakhir adalah, ini kan mau dibawa seharusnya di pemeriksaan di luar negeri, begitu, di luar Indonesia. Mungkin ada faktor-faktor untuk menguatkan dan lain sebagainya. Tapi ada perbedaan yang signifikan tidak sih apa yang dilakukan oleh polisian kita dan juga di luar negeri, seandainya itu betul terjadi? Beda musim kali Mbak, alias lebih dingin kali kalau di sana. Enggak, intinya adalah yang seriusnya sama aja berarti ya? Ini kan saintifik, di mana ilmu saintifik ya pasti teori sama, satu. Dan kepolisian kita maupun praktisi kita yang profesional, yang swasta, itu sudah berstandar internasional, bersertifikasi internasional, menggunakan software sama hardware yang sudah standar internasional, sudah ada pakemnya semua. Jadi dan kita kebetulan misalnya bukan ngebelain masing-masing pihak, tapi kalau pertanyaan tadi berarti kita compare dengan penegak hukum kita. Penegak hukum kita udah cukup lama meng-apply atau menggunakan ilmu digital forensik untuk scientific investigation mereka. Jadi kalau dirasa memang alasannya luar negeri untuk agar lebih objektif ataupun lainnya, itu banyak kok pembuktian dilakukan oleh pihak ketiga yang netral gitu ya. Misalnya khawatir dengan kepolisian, mereka pun juga bisa meminta pendapat yang sama, misalnya ahli yang lain kan mereka gunakan, ataupun mereka mau bawa dari luar pun saya yakin pasti sama hasilnya. Hasilnya karena sama ya? ilmunya sama. Oke, nah, itu ilmu yang ada beda. Oh, kalau itu dilakukan begitu Pak Arianto, bisa diakui tidak di Indonesia mungkin? Anda sebagai penyidik, mantan penyidik. Seandainya dilakukan, jalurnya pakai apa? Jalurnya untuk mengundang pakar dari luar negeri untuk bisa hadir itu kan tergantung dari hakim ya kan. Silakan aja kalau itu mengajukan itu, ajukan kepada hakim untuk saya tidak percaya dengan saksi ahli yang ini, saya datangkan saksi ahli yang ini. Paling kalau gitu, tapi gini ya, tolong kita itu rakyat ini, saya ngomong dengan rakyat. Rakyat itu jangan terbuai dengan teori-teori yang menyesatkan. Forensik itu ada seorang forensik, saya pernah baca statementnya itu. Forensik itu untuk membuktikan ya produk forensik, digital forensik. Tapi kalau kemudian sesuatu yang bisa dibuktikan untuk itu tadi, hasilnya sisa tadi, nggak betul banget forensiknya, kan itu sudah sumbernya sudah ada. Menurut Pak Rudi kan analog ya, produk analog. Kalau sudah bisa dibuktikan gitu, kita kacamatanya ya tinggal meyakinkan hakim aja. Kalau penyidik ya sekarang ini meyakinkan hakim. Satu, meyakinkan hakim bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli apa tidak, dengan bukti-bukti yang dikeluarkan dari perguruan tinggi, dengan saksi yang lain semua, yang ini semua. Dan yang kedua, meyakinkan hakim bahwa kalau dari kacamata yang lain ini, bahwa apa yang disampaikan oleh mereka itu yang mengatakan bahwa itu ijazah palsu itu ternyata barang yang palsu, bukan barang yang kopian daripada yang asli. Kan berarti kan terbukti bahwa itu tidak ada ijazah yang asli, kan gitu. Dan tapi digembar-gemborkan dengan ijazah asli. Nah, itulah bisa kena mereka. Inilah ya apa itu di dalam pengadilan yang dulu-dulu itu kan yang diinikan kan yang mereka diputus ya mengujarkan kepentingan bukan karena ijazah palsunya, karena waktu itu nggak ditunjukkan, tapi yang diinginkan adalah gembar-gembar mengujarkan kebencian itu yang diputus di Semarang itu kan oleh hakim itu menunjukkan bahwa hakim pasti nanti akan melihat teori pembuktian yang berlaku itu yang mana gitu. Dan saya yakin hakim juga pakai teori pembuktian yang selama ini saya pelajari ya, saya penyidik, kalau untuk penyidikan kasus ini maka caranya adalah ini gitu, nggak model ini membuktikan ijazah asli kok kemudian percaya sama orang, kemudian ijazah aslinya nggak ada, dia bilang harus tunjukkan pada kami, itu model mana kayak gitu. Yang namanya pemalsuan itu ya, tuduhan pemalsuan itu harus ada yang aslinya untuk dibandingkan mana yang asli, mana yang palsu. Tapi kan ini enggak, mereka nggak pernah melihat ijazah asli, nggak pernah melihat ijazah asli, itu berandai-andai kalau ijazah asli itu harusnya begini, kemudian dia bandingkan dengan kopian yang dia punya. Oh ternyata kok nggak sama, ini Times Roman, ini apa itu model lain gitu, padahal yang di copy itu sudah dirubah. Nah ini dipakai untuk dipaksa-paksa, udah itu 100% saya ahli forensik apa itu, tapi ahli forensik kalau caranya nggak benar ya jangan mengajari rakyat itu sesat itu. Tapi Pak Roy Suryo ini begitu yakin bahwa apa yang kemudian dibawa oleh Pak Jokowi, Pak Arianto, ini belum tentu ijazah asli begitu. Ini menurut Pak Roy dia Suryo. punya keyakinan, masing-masing orang punya keyakinan. Celah itu seberapa lebar Pak untuk kemudian ini membawa dua dokumen yang berbeda begitu ya? Kita juga tentu tidak bisa memastikan karena ini masih dalam proses pemeriksaan dan juga penyidikan begitu ya, bahwa apa yang sudah dibawa Pak Jokowi itu asli begitu ya, karena ini masih polemik. Nah ini celah untuk kemudian membawa dua dokumen yang berbeda diuji, ini seperti apa nantinya? Membuktikan ijazah palsu itu Bu, tidak harus pakai pembanding ijazah yang asli dengan yang palsu.
ijazah itu asli apa tidak, tanya kepada produsennya. Oke. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa dugaan ada ijazah palsu dari kopian itu tadi, inilah yang harus pakai forensik dibandingkan ini aslinya, ini yang diduga palsu itu tadi, apakah ini tadi memang berasal dari ijazah palsu yang ijazah asli yang dia terima kemudian dipakai untuk menggugat bahwa ini palsu kepada Jokowi kan gitu. Jangan kan enggak, ijazah itu baru keluar sekarang ini. Kalau saya sih yakin betul ya bahwa ini makin cepat ini penyidikan dilanjutkan ya, dan kepastian dan penyidik mestinya ya harus lihai gitu ya. Bagaimana cara membuktikan ini, teori pembuktian dipakai semua, koordinasi dengan jaksa, dan nanti dibandingkan bagaimana membuktikan bahwa yang diedarkan itu adalah tidak asli. Gitu. Bukan dari kopian daripada yang asli lah gitu intinya kan gitu. Jadi kalau ini tidak diluruskan ini, nanti semua orang dengan mudah Bu, kita duduk-duduk manis gini diantem gitu, itu presiden aja digitukan, apalagi orang biasa gitu. Ini yang pembelajaran pada masyarakat yang harus ditekankan kayak gitu. Jadi penyidik tolong cepat kerja, transparan aja caranya begini-begini, jangan bilang 90%, 10%, bingung rakyat nggak ngerti apa maksudnya itu gitu. Baik, saya mungkin ke Mas Ruby begitu ya. Anda sendiri melihatnya seperti apa? Karena lagi-lagi publik ini kan bertanya-tanya, belum tentu yang kemudian dibawa Pak Jokowi ini asli, parameternya apa begitu ya kalau pun dilakukan pengecekan ini nanti. Dan lagi-lagi seperti yang tadi saya katakan ke Pak Arianto, dari pihak pelapor sendiri begitu yakin bahwa yang dibawa Pak Jokowi ini bukan yang semestinya, Mas Ruby. Iya. Keyakinan itu kan kalau di muka hukum tinggal pembuktian, keywordnya pembuktian. Nah, nanti pihak manapun, baik pihak penyidik maupun pihak yang dilaporkan, itu tinggal membuktikan secara sah yang menurut hukum yang sah untuk mau pakai ilmu apapun, nanti akan terbukti. Nah, ini kan seperti disebutkan tadi ada gambar-gambar segala macam, baik pihak menyebutkan ahli digital forensik dan lain-lain. Nah, tinggal dipastikan lah kalau memang mereka yakin segitu yakinnya, udah tinggal dibuktikan nanti di pengadilan teknik apa mereka gunakan, pakai apa toolsnya, punya sertifikasi apa, latar belakang apa dan lain-lain. Ya, semua itu nanti nah tinggal habis itu baru hasil analisanya. Apakah analisanya dari data yang asli, analisanya sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang tepat dan sah secara hukum apa tidak. Nah, di ilmu digital forensik itu nggak hanya orang mahir menggunakan alat, tools ataupun sertifikasi, tapi cara dia memproduksi, cara dia membuat melakukan analisa dan membuat laporan hasil forensiknya itu ada caranya dan ada pakemnya sehingga bisa membuat laporan itu sah secara hukum. Nggak asal ngomong berdasarkan asumsi, nggak bisa. Semua ahli apapun selalu harus menggunakan keilmuan di bidang dia untuk memastikan apa yang dia yakinkan benar adalah menggunakan ilmu ini, menggunakan teori ini sesuai standar ini dan kredibilitas orang tersebut seperti apa. Nah, semuanya itu dipakai, pihak manapun bisa akan memberikan keyakinan ke majelis hakim bahwa apa yang mereka pegang, yang mereka tuntut atau yang mereka counter itu adalah sesuai dengan ilmiah dan sah secara hukum. Seharusnya butuh waktu berapa lama Mas Ruby untuk ini semua? Sebentar, ini mah hitungan sehari 2 hari juga selesai kalau karena simpel aja, mestinya nggak nyampe sehari juga selesai. Kalau dari keilmuan digital forensik ya, untuk hal-hal yang berhubungan dengan pembuktian digital forensik. Tetapi untuk yang masalah ijazah asli dan segala macam itu kan produk analog dasarnya. Itu ada cara lagi untuk membuktikan dengan pembuktian forensik yang manual maupun juga dengan pembuktian di produsen tadi. Nanti kalaupun ditemukan asli atau palsu ini, langkah apa yang biasanya diambil oleh ahli digital forensik begitu ya untuk memastikan sekali lagi bahwa yang sudah dicek ini memang benar adanya? Ya, itu udah masuk ke pokok perkara. Saya sih nggak ngelihat itemnya ya. Masing-masing pihak mempunyai digital evidence apa dulu nih, dan kualitasnya bagaimana, sumbernya dari mana, lalu tingkat keasliannya bisa dibuktikan seperti apa. Nah, parameter-parameter itulah nanti yang bisa memastikan mereka benar atau salah. Baik, Pak Arianto, tapi kalau kita berbicara mengenai kasus ini, sebenarnya dari pelapor ini kan tidak hanya menyoroti berkaitan dengan ijazah saja, tetapi juga sampai ke skripsinya Pak Jokowi. Anda sendiri melihat ini bagaimana, Pak Arianto? Ya itulah, saya pikir apa artinya itu juga perlu dibuktikan, juga merupakan dokumen yang harus diserahkan pihak sekarang kepolisian? ya tunggu aja dari itunya, bunyi laporannya kepada polisi itu apa. Saya kan nggak baca LP-nya daripada yang mereka sampaikan.
pada Pak Jokowi itu, pada polisi mengenai Pak Jokowi. Tadinya ijazah palsu atau skripsi palsu, apa-apa dan sebagainya. Lihat laporannya gitu. Kalau seandainya dia menyebutkan bahwa ini skripsinya palsu, ya pasti polisi nanti akan nyari skripsi di sana. Oh, skripsinya Pak Jokowi dulu gimana, yang lain-lain gimana. Oh, tanya dosennya di sana. Yang tahu skripsinya Pak Jokowi benar itu ya hanya yang pegang arsip yang di perguruan tinggi di sana. Nggak bisa kita tanya sama Pak Jokowi asli pasti asli, tapi kalau dari orang-orang yang masih hidup di sana kan itu gitu, nggak perlu pakai digital lagi kalau kayak gitu. Ini kan produk itu sekali lagi ilmu baru bagi saya, itu analog itu. Kalau produk itu kayak gitu nggak perlu dibuktikan untuk digital. Yang perlu dibuktikan digital itu adalah membuktikan apakah benar-benar tuduhan ijazah palsu itu ada apa tidak gitu, atau dia memproses pakai digital forensik, proses daripada bukti yang palsu, dipaksakan seakan-akan ini bukti asli, kemudian dibandingkan. Nah sekarang kan ijazahnya Pak Jokowi udah masukkan nih, ini ada pembandingnya. Baru sekarang kan bisa dibandingkan dengan aslinya. Kan itu kan bisa diprediksi dari sekarang. Berarti kalau dia dulu melihat ada kelainan-kelainan, ya pasti ini dulu diambil dari barang-barang yang sebetulnya tidak benar, tidak asli untuk dicarikan pembanding dengan yang aslinya gitu. Baik, Pak, itu perkiraan saya sih. Baik, pertanyaan saya mungkin sama dengan Mas Ruby tadi, kalaupun nanti pihak kepolisian sudah menemukan hasilnya begitu ya, asli atau palsu, keabsahan dari ijazah tersebut, langkah apa? Karena memang kita ketahui ada laporan lain ya, ini Pak Jokowi kan melayangkan laporan ujaran kebencian juga ke Pak Roy Suryo begitu. Oh, dua ini cari, maksudnya saya dua nih. Bisa dua laporan itu diselesaikan bersama-sama. Oke. Laporan kalau dari penyelidikan Pak Jokowi itu ternyata sudah pakai teori penyidikan yang benar, dan si penyidik itu nyatakan kemudian itu ternyata tidak ada yang palsu, ya di SP3 penyidikannya. Nah kemudian ternyata kan penyidik yakin ini ada ijazah palsu, dan kemudian yang digambar-gemborkan itu tadi itu palsu, ternyata itu palsu ya, berarti bukti bahwa itu ijazah palsu kan tidak ada, karena aslinya ada. Berarti ini ya memang ujaran kebencian, itu diluruskan. Kira-kira kayak gitu kalau prediksi saya gitu. Jadi kita harus, kalau saya sebagai penyidik itu terang-terangan ya, ini loh kayak gini kasusnya, jangan kita tuh digiring-giring sama orang lain itu, rakyat dicekokin gini-gini itu loh. Kalau aparat itu sudah ditunggangi sama ini bos dulu gini itu saya nggak rela Pak, itu kita sudah kerja setengah mati kemudian masih nggak dipercaya gitu. Baik, untuk kita tunggu begitu ya Pak Arianto, bagaimana jadi, kemudian pembuktian misalnya Pak Jokowi itu kalau tidak memang tidak ada benar apa memang itu betul-betul asli gitu ya. Ya kalau polisinya agak kedor gitu ya, kirimkan jaksa aja, mau nggak ini dipakai untuk nuduh bahwa itu ijazahnya Pak itu palsu. Baik. Paling nanti kan hakim di sidang kemudian diketok bebaskan gitu kan. Kalau mau aman kan. Tapi kalau saya sebagai penyidik yakin bahwa itu ya dihentikan di tingkat penyidikan, nggak apa-apa kalau mau buktinya kayak gitu. Baik. Gitu. Tentu kita saat ini menunggu kinerja dari pihak kepolisian begitu ya untuk mengetahui hasil ini, karena seperti yang sudah ini polemiknya sudah berjalan sekian lama. Ya, semoga menemukan titik terang atas kasus ini, karena memang Pak Jokowi pun sudah memberikan ijazah yang informasinya itu asli di bawah